Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Yutia Aryati Putri, NIM 20101014 dari kelas S1 TT08A. Cita-cita saya ingin membahagiakan kedua orang tua dan lulus kuliah tepat waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu subprogram fungsi dan prosedur untuk memenuhi tugas atau post-test dari praktikum algoritma dan pemrograman. Lanjut. Dasar teori, subprogram merupakan program bagian dengan blok terpisah dan di dalam program utama, dan akan dipanggil pada program utama jika subprogram diperlukan untuk dijalankan. Subprogram digunakan pada pemrograman dengan tujuan yang pertama, program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Yang kedua, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Yang ketiga, mempermudah dalam menemukan kesalahan atau debug program dan menghemat ukuran program. Kemudian, subprogram memiliki dua bentuk, yaitu fungsi dan prosedur. Dalam bentuk flowchart, fungsi dan prosedur memiliki bentuk yang sama, yaitu seperti itu. Bentuk tersebut dinamakan predefined process atau subprogram, yang memiliki fungsi untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Walaupun keduanya sering dianggap sama, tetapi prosedur dan fungsi mempunyai struktur yang sedikit berbeda dalam penggunaannya. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan dari fungsi dan prosedur. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan tugas tertentu. Perbedaannya, jika fungsi mengembalikan nilai setelah dipanggil, berbeda dengan prosedur yang tidak mengembalikan nilai setelah dipanggil. Lalu yang kedua, argumen pada struktur fungsi hanya terdiri dari parameter input saja. Sedangkan pada prosedur, argumen pada struktur prosedur hanya terdiri dari parameter input, parameter output, dan parameter input-output. Nah, berikut ini ada contoh subprogram fungsi. Program tersebut untuk menghitung atau mencari nilai program dari bilangan yang telah diinputkan. Lalu program diletakkan ke dalam subprogram fungsi yang diberi nama fungsi kuadrat dengan tipe data int atau integer dan memiliki dua parameter yaitu x dan y dengan tipe datanya int atau integer juga. Lalu pada program utama subprogram dipanggil dengan hasil sama dengan fungsi kuadrat kurung x1, x2 kurung tutup. Lalu yang berikutnya ada contoh subprogram prosedur. Nah, program tersebut untuk menghitung biaya SPP dengan program diletakkan ke dalam subprogram prosedur yang diberi nama biaya underscore SPP dengan tipe data void dan memiliki 3 parameter, yaitu angkatan, jumlah SKS atau JML SKS, dan bintang atau pointer SPP dengan tipe datanya int atau integer. Lalu pada program utama, subprogram tersebut dipanggil dengan perintah biaya underscore SPP kurung angkatan jumlah SKS dan SPP. Nah, tanda pointer atau bintang pada parameter menunjukkan bahwa parameter tersebut adalah parameter output atau input-output. Sedangkan tanda dan untuk memanggil parameter yang memiliki tanda bintang pada pendefinisian prosedur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dan coding yang saya buat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang telah saya buat. Pertama di sini ada mulai, lalu user dimohon untuk memasukkan nilai sebanyak 4 kali. Kemudian di sini terdapat predefined process yang digunakan untuk menjalankan subprogram. Nah, di sini terdapat subprogram fungsi yang diberi nama nilai dengan tipe data int atau integer. Kemudian memiliki 5 parameter yaitu DILA dan R. Kemudian masing-masing parameter menggunakan tipe data integer. Kemudian di sini ada proses yaitu untuk mencari nilai R, yaitu dengan cara nilai pada variabel DILA kemudian dibagi 4. Lalu kemudian di sini ada predefined process lagi, yaitu subprogram prosedur yang diberi nama lulus dengan tipe data void. Dan kemudian memiliki satu parameter yaitu rata-rata dengan tipe data integer. Kemudian di sini terdapat percabangan atau pemilihan, yaitu jika hasil dari sini kurang dari 75, maka akan menampilkan nilai rata-rata kurang. Kemudian jika hasil dari sini lebih dari 75 tetapi masih di bawah 80, itu menampilkan keterangan nilai rata-ratanya bagus. Kemudian jika hasil dari sini
lebih dari 80, maka akan menampilkan nilai rata-rata sangat bagus. Kemudian jika tidak sesuai dengan tiga kondisi di sini, maka akan muncul keterangan nilai rata-rata salah. Kemudian jika setelah proses di atas selesai, maka akan menampilkan keluar dalam N. Keluar dalam N ini artinya keluar dari nilai awalnya 5 sampai dengan 1, yaitu ada proses decrement. Maka berarti akan keluar dalam 5, 4, 3, 2, 1 begitu. Selesai. Kemudian selesai. Nah, selanjutnya saya akan membuat program atau coding dari flowchart yang telah saya buat ini. Ini saya akan membuat program dari flowchart yang telah include IOStream, kemudian using namespace. Kemudian di sini kita membuat subprogram fungsinya terlebih dahulu. Tipe datanya int, namanya nilai, kemudian memiliki 5 parameter dengan masing-masing menggunakan tipe dasar integer, yaitu kemudian int d, int i, int l, int a, kemudian int r. Kemudian di dalam subprogram fungsi ini terdapat perhitungan, yaitu mencari nilai r dengan cara nilai pada BILA dibagi 4. Kemudian L ditambah A, kemudian dibagi, jangan lupa. Kemudian kalau di subprogram fungsi itu menggunakan return untuk mengembalikan nilai. Lalu kemudian setelah itu kita buat subprogram prosedurnya, yaitu tipe data void dengan nama lulus dan memiliki rata. Kemudian di sini terdapat persamaan untuk nilai rata-rata kurang dari 75, maka akan munculnya yang di sini keterangan nilai rata sama dengan kurang. Dan di sini jangan lupa ditutup lalu NDL agar pindah baris. Titik koma jangan lupa. Kemudian yang kedua else if itu seperti yang di sini, yaitu jika hasilnya lebih besar dari 75, tetapi masih nilainya itu masih di bawah 80, maka akan muncul keterangan, ini kita copy saja biar itu, maka akan muncul di sini bagus. Kemudian yang berikutnya, kondisi berikutnya else if jika hasilnya lebih dari 80, maka akan muncul nilainya sangat bagus. Kemudian yang terakhir, kondisi yang terakhir, yang else itu maka akan muncul salah. Nah, kemudian di sini setelah selesai membuat ini, kita membuat program utamanya, yaitu menggunakan int main. Kemudian di sini kita membuat variabelnya, yaitu dengan int di, l, a, lalu r, lalu rata, lalu n, lalu titik 2 jangan lupa. Kemudian di sini kita agar user tahu ini programnya digunakan untuk apa, kita beritahu di sini, yaitu menghitung nilai rata. Ini lalu endl jangan lupa, lalu ini kita tambahin aja agar lebih menarik. Kemudian di sini kita tutup endl lagi. Lalu kemudian sesuai yang di sini, user dimohon untuk memasukkan nilai sebanyak 4 kali, yaitu ya berarti kita membuatnya sebanyak 4 kali. Cout masukkan nilai ke 1,
Lalu di sini titik 2 jangan lupa. Lalu nilai ke-1 ini kita simpan ke variabel D. Kemudian kita ini copy saja. Setelah itu ininya satunya diganti 2. Kemudian untuk nilai yang kedua kita simpan pada variabel I. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga, inputan yang ketiga kita simpan ke variabel L. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, inputan yang keempat kita simpan ke variabel A. Nah, setelah sudah menginputkan ini semua, program akan memanggil untuk mencari nilai ratanya. Program akan memanggil subprogram fungsi di sini agar nilai yang diinputkan tadi dihitung atau diproses di subprogram fungsinya. Jadi nilai, lalu di sini D kita masukkan parameternya I, L, A, lalu R. Dan selanjutnya akan muncul cout, itu nilai rata sama dengan kita ngambil dari hasil perhitungan di subprogram fungsi, yaitu nama variabel rata-rata, kemudian NDL jangan lupa, ini titik 2-nya jangan lupa. Kemudian di sini akan memanggil subprogram prosedur, yaitu dengan nama lulus. Jadi lulus sama dengan kan tadi pakai di atas itu pakai pointer atau bintang. Jadi di sini untuk memanggil pointer kita menggunakan simbol dan rata-rata. Nah, selanjutnya di sini untuk membuat program pengulangan ini agar menampilkan keluar dalam hitung mundur, jadi kita buat nilai n-nya sama dengan 5. Kemudian while kemudian n lebih besar sama dengan 1. Lalu di sini akan muncul cout keluar dalam, kita ngambil n-nya n, lalu ndl-nya jangan lupa. Lalu di sini terjadi decrement. Ini dihapus saja, ini ternyata ikut ke bawah. Akan terjadi decrement agar dapat menghitung mundur, yaitu berarti n, yaitu decrement kan min. Nah, jangan lupa titik koma. Kemudian di sini return 0. Nah, setelah ini semua selesai, kita cek dulu, oh di sini kurang titik 2. Kemudian kita cek lagi kurang apa, yang kurang atau kurang apa gitu, dicek-cek dulu. Nah, setelah itu coba kita save. Kita beri nama Alpro, lalu kita enter. Nah, itu coba kita jalankan atau kita run. Nah, ternyata di sini kurang n. Di sini kurang n, lalu kita coba save lagi, kita run lagi. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, coba kita masukkan nilai 80. Nilai keduanya juga 80, nilai ketiganya 80, nilai keempatnya 80. Maka akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, di sini nilai kan user memasukkan nilai pertama 80, nilai keduanya 80, nilai ketiganya 80, nilai keempatnya 80. Jadi ini semua dari nilai 1 sampai dijumlah lalu dibagi 4, ketemunya nilai rata-rata 80, dan itu keterangan nilai rata-ratanya ternyata bagus karena masih di sini di kondisi yang kedua. Gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modul 5, yaitu subprogram fungsi dan prosedur. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah quotes atau quotes dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!